tutorial apa KBF 4 KBF itu. Untuk yang KBF 1 materinya itu bab 7, bab 8 semuanya dan bab 9 gitu ya. Bab 9-nya hanya sampai yang materi kemarin, barisan dan deret gitu. Oke. Ya. Nanti bakal diumumkan lagi sih. Jadi ya yang pasti untuk yang paling dekat itu tanggal 8 gitu ya. 8 dan materinya itu bab 7, 8 sampai yang barisan dan deret tak hingga. Yang hari ini nggak masuk kuis. Materi kuis gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Kemarin sampai sih. Kalau misalnya kan 9 kan ya deret tak hingga. Itu sekarang deret ganti tanda, deret pangkat. Ya, deret pangkat. Kok udah deret ganti? Sorry. Kelewat. Deret positifnya nggak ada. 919. Oh iya, langsung deret ganti tanda dan deret pangkat. Oke. Sip. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita mulai aja ya hari ini. Nah, yang di Zoom, oke. Yang di Teams, oke. Terus, ini nggak kedetek. Sih. Sip. Mulai rekam ya. Oke. Nah, yang sebelumnya yang ini kita kan tidak menspesifikasikan si AK-nya itu seperti apa gitu ya. AK-nya itu kan tandanya bisa positif, bisa negatif, itu nggak masalah gitu. Yang sejauh ini contoh-contohnya kan positif semua. Ini positif, super N selalu positif gitu ya. Jadi contoh-contohnya selalu positif gitu. Nah, yang ini kita spesifikkan gitu. Deret ganti tanda. Sesuai namanya, kalau bahasa Inggris sih alternating series gitu ya. Jadi ganti-ganti tandanya. Positif negatif gitu. Atau negatif positif. Intinya adalah tandanya selang-seling gitu. Ya. Jadi biasanya direpresentasikannya itu ya sigma di 1 sampai N min 1 pangkat N AN itu ya. Ini kalau misalnya yang pertamanya negatif gitu. Kalau yang pertamanya positif ya min 1 pangkat N plus 1. Kan minus 1 dipangkatkan genap itu positif, dipangkatkan ganjil itu negatif. Makanya ini bakal selang-seling gitu ya. Oke. Pangkat
si min satunya tergantung. Yang pertama itu positif atau negatif dulu gitu ya. Dengan AN-nya itu selalu positif untuk setiapnya. Kalau kayak gini kan pasti si kalau AN-nya positif ya tandanya pasti ganti-ganti gitu ya. Kalau nggak ada AN-nya positif kan ya nggak ada jaminan tandanya ganti-ganti. Oke, gitu. Ya, contohnya mungkin yang paling mudah itu di atas kan kita punya deret harmonik. Nah, ini ada yang namanya deret harmonik ganti tanda. Gitu ya. Sesuai namanya ya, ini deret harmonik ganti tanda. Jadi 1, setengah, sepertiga, seperempat, tambah seperlima, seperenam gitu ya. Udah kebayang polanya kan ya. Seperti itu. Ini positif. Ini 1 karena ya I-nya 1 kan. Dimasukin N-nya 1. Min 1 pangkat 1 tambah 1. Min 1 pangkat 2 positif. 1. 1 dibagi 1. 1 gitu. Maksudnya ini untuk N-nya 2. Untuk I-nya 2. Oh ini. Sorry. Ini N yang di atas itu tahingga. Untuk N-nya 2. Kita ganti. N-nya jadi 2 gitu ya. Setengah gitu. Tandanya ya min 1 pangkat 2 tambah 1. Min 1 pangkat 3. Minus 1 gitu ya. Jadi min setengah. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Ini deret ganti tanda. Contohnya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan dan deret ganti tanda ya pertanyaannya kan balik lagi ke ini ya, ke konvergenan gitu. Gimana kita bisa ngecek kekonvergenan dari deret ganti tanda? Ada 2 alat yang bisa kita pakai. Yang pertama itu ini. Sebentar. Namanya tes kekonvergenan mutlak gitu ya. Jadi kalau mutlaknya itu konvergen artinya tandanya diabaikan kan. Kalau dimutlakan berarti tinggal deret yang positif aja gitu. Kalau tandanya diabaikan, terus dia konvergen, maka deret ininya juga akan konvergen. Ya. Tapi ini rada ini sih, rada apa ya? Karena ini kalau kalian lihat subbabnya itu cukup loncatnya cukup jauh ya, dari 92 ke 9,5 gitu. Ada 2 yang hilang. Nah, yang ini biasanya dipakainya perlu 2 hal yang di atas gitu, kecuali untuk contoh spesifik. Jadi yang biasanya akan lebih sering dipakai itu yang alat yang kedua gitu ya. Uji rasio mutlak. Sesuai namanya kita nguji rasio yang dimutlakkan. Rasio itu kan kalau ngomong tentang deret rasio itu biasanya terkaitnya dengan deret geometri ya. Tapi cara nyarinya kan suku berikutnya dibagi suku sebelumnya gitu ya. Suku saat ini, sorry. Suku berikutnya dibagi suku saat ini. Itu rasio. Nah, uji rasio mutlak itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk deret seperti apapun kita cari seperti ini dan kesimpulannya yang di bawah ini. Jadi kalau limit n menuju hingga UN plus 1 per UN mutlaknya itu sama dengan rho, atau ya rasionya itu rho, limit rasionya rho. Kalau rho-nya kurang dari 1 dia konvergen mutlak. Kalau rho-nya lebih dari 1 dia divergen. Kalau rho-nya 1 ujinya gagal. Dan karena alat kita cuma 1 ini gitu ya, ya udah gitu. Berhenti di situ. Ya. Contohnya ini cukup langsung sih dibanding yang sorry ke atas lagi. Yang ini kan kita, oh ya, biasanya yang ini untuk deret teleskopik, terus yang mana lagi? Dari geometri, contoh-contoh di atas kan kita mencari dia konvergen ke mana gitu ya. Kita bisa mencari jumlahnya berapa gitu. Ya, jumlah dari ini tuh saat n menuju hingga itu sepertiga. Bisa dibuat seperti itu. Tapi yang ini kita nggak nyari dia konvergen kemana, cukup tahu dia konvergen gitu. Ya, contohnya yang ini n faktorial ya. Uh, ada yang lupa dan hitungnya n
kali n-1 kali n-2, definisinya seperti ini. Sampai kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. N faktorial itu. Jadi kalau 3 faktorial ya 3 kali 2 kali 1. Terus ya definisikan ini 0 faktorial itu 1. Ya. Dan dari sini kalau definisinya N faktorial itu N dikali N-1 kali N-2 dan seterusnya, kita bisa tuliskan juga N faktorial itu N dikali N-1 faktorial gitu ya. Jadi buat seperti ini. Oke. Ini bakal sering dipakai soalnya. Contohnya ya ini. Oke. Di limit N menuju tangga pakai uji rasio mutlak suku ke N plus 1. Berarti semua N diganti dengan N plus 1 gitu ya. N1 pangkat N plus 1 plus 1. 3 pangkat N plus 1. N plus 1 faktorial. Itu ya. Dibagi dengan N1 pangkat N. Ya ini mah suku ke N ya. Jadi tinggal ditulis ulang dari situ. Terus kita rapihkan. Kalau mutlak, tandanya kan jadi tidak berpengaruh ya. Mau positif mau negatif, dua-duanya jadi positif. Jadi kita bisa abaikan. Jadi 3 pangkat N plus 1 per N. Oke. Nah ini kita pakai sifat faktorialnya N dikali N. Kebalik. N plus 1 dikali N faktorial. Terus ini dibalik. Per 3 pangkat N. Ya. N kita hingga 3 pangkat N plus 1 dibagi 3 pangkat N kan 3. Terus N faktorial dibagi N plus 1 kali N faktorial. N faktorialnya coret-coret. Oke. Saling menghilangkan. Jadi tinggal ini. Saat ini menuju tangga ini 0. Dan kita lihat ke sini. Kalau rho-nya kurang dari 1, dia konvergen mutlak. Nah, karena 0 itu kurang dari 1, ya kita bisa simpulkan. Jadi, berdasarkan uji rasio mutlak, deret ini konvergen mutlak gitu ya. Ya, nggak dibilang konvergen. Ya gitulah. Ngikutin ini ya, kesimpulan ini. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak silahkan coba ini ya. Sebaliknya deh. Enggak, jangan. Silahkan. Periksa kekonvergenannya.
Oh ya, link itu ya, sebentar. LinkedIn info. Jadi ada info juga buat yang 2C. Mana? Ini disebar ke kelas lainnya juga ya, saya pikir. Eh, right. Silahkan masuk ke Teams dengan kode ini ya, biar nggak ada apa request gitu. Udah otomatis masuk. Saya taruh di Discord ya. Oke. Ya, ini langsung aja ya. Kalau kita mau pakai eh, uji rasio mutlak, ya nggak ada pilihan ya, uji rasio mutlak. Sorry, kebiasaan 2A banyak ujinya. Sorry. Limit n menuju hingga mutlak. Saya satuin aja mutlaknya ya. Min 1 pangkat n plus 2, n plus 1 faktorial per n plus 3 gitu ya. Per min 1 pangkat n plus 1, n faktorial per n plus 2. Rapihkan sana sini, mutlaknya menghilangkan ini apa tanda gitu ya, mutlaknya menghilangkan tanda, terus kita rapihkan sana sini, ini jadi n plus 1 dikali n faktorial per n plus 3 dikali n plus 2 per n faktorial gitu ya. Dan ini jadi limit n menuju hingga n plus 1 dikali n plus 2 dibagi n plus 3 ya. Dan ini akan menuju hingga gitu. Gampangnya sih yang di atas kan n kuadrat, yang di bawah enggak. Oke. Kalau enggak silahkan dicek pakai L'Hopital, tapi harus dijadiin fungsi dulu bisa. Ya. Oke. Nah, hingga kan jelas lebih dari 1. Jadi berdasarkan uji rasio mutlak, deret ini n plus 1, n faktorial per n plus 2 itu divergent. Ya, jadi cukup langsung ya diceknya. Gitu. Ada pertanyaan?
Oke, kalau enggak kita mulai masuk ke yang ini, eee, enggak juga sih. Ya bisa dilihatlah alurnya, deret pangkat. Setelah tahu, apa yang setelah ini beres, bisa kelihatan alur mungkin. Ya awalnya kita punya barisan ya, terus kita punya deret, dan deret itu didefinisikan sebagai barisan. Terus kita punya deret ganti tanda yang seperti ini. Ya ini kita pakai karena kita dikenalkan karena memang, ya pertama karena keteraturannya gitu ya, plus min itu kan teratur. Terus selain itu karena kita akan perlu itu di sini gitu ya, di deret pangkat. Apa itu deret pangkat? Deret pangkat itu, eee ya gampangnya sih gini ya, bentuk umumnya. Jadi deret pangkat tertentu dulu ya, enggak tertentu, n sama dengan 1 sampai hingga Hn, X pangkat N gitu ya, atau biasanya ini dari 0 sih. Itu ya, deret pangkat itu seperti ini. Yang ada AN X pangkat N, ada juga yang AX plus B pangkat N. Tapi yang AX plus B pangkat N itu tidak terlalu berbeda dengan AN X pangkat N gitu ya, treatment-nya. Nah, sebenarnya deret, kalau kalian lihat gitu, deret yang sejauh ini dikenalkan, itu semuanya itu kan, bilangan gitu ya, saat N-nya 1 dimasuki 1 gitu. Jadi sebenarnya kita jumlahkan bilangan-bilangan gitu, semacam itu. Itu deret, tapi sekarang kita kenalkan fungsi ya, dan untuk yang ini namanya, ya fungsi yang seperti ini gitu, X ya, yang standar. Dan kalau kalian belajar lebih lanjut lagi, ada yang namanya deret Fourier gitu, ada yang lain. Nah, deretnya itu fungsinya nggak kayak gini, tapi fungsinya ada yang fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi apapun gitu ya. Itu bisa dijadikan deret juga gitu. Nah, ini contoh spesifik dari deret fungsi, deret pangkat itu. Ya. Bahasa Inggrisnya ini power series, makanya kadang kalau kalian baca yang terjemahan, buku terjemahan gitu, ada yang menerjemahkan deret pangkat ini jadi power, deret kuasa gitu. Terjemahan secara apa? Harfiah gitu. Literal, literal tuh itulah power series. Jadi deret kuasa. Saya lebih suka deret pangkat karena ya ini kan pangkat gitu. Oke. Nah, ini berbeda dengan polinom. Kalau kalian ingat polinom itu kan berhenti di X pangkat 3 gitu, X pangkat 5, X pangkat 1000 gitu ya. Berhenti di situ. Ini kan nggak berhenti. Jadi semacam polinom yang diperluas gitu ya. Deret pangkat ini. Kenapa ini nggak disebut polinom? Ya karena bukan polinom. Gitu. Oke. Seingat saya kalian bakal ketemu deret Fourier. Biasanya kalau belajar sama diferensial bakal ketemu itu, tapi ya nggak ingat sih. Oke. Nah, kalau yang di atas, sejauh ini kan pertanyaannya itu, apakah deret ini konvergen atau divergen gitu ya. Karena ya kita udah tahu deretnya, tinggal dicek apakah dia konvergen atau enggak. Yang ini deret pangkat, itu ada X-nya, dan X-nya kita nggak tahu. Jadi pertanyaannya bukan, dia konvergen atau divergen, tapi untuk X berapa dia konvergen atau divergen gitu. Biasanya yang ditanya itu, untuk X berapa, untuk X yang seperti apa gitu. Oke. Nah, ngeceknya itu dengan alat yang ada di sini, apa, uji rasio mutlak. Kita ngeceknya seperti itu, uji rasio mutlak ya. Kenapa kita menggunakan uji rasio mutlak? Ya karena X-nya kita nggak tahu. Kalau X-nya positif ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau X-nya negatif, ini kan bakal jadi deret ganti tanda gitu. Tapi mau X-nya positif atau negatif, nggak masalah gitu kita gunakan uji rasio mutlak.
toh uji rasio mutlak mengabaikan tanda. Jadi kita bisa menggunakan uji rasio mutlak untuk mencari kapan ini konvergen. Ya. Dan kekonvergenannya itu hanya ada 3 macam. Untuk yang apa? Yang bentuknya yang ini, yang AX plus B, silakan dieksplor sendiri ya. Kita akan konsentrasi di sini aja, yang bentuknya X pangkat N. Nah, hanya ada 3 macam himpunan kekonvergenan. Jadi X yang menyebabkan dia konvergen, kita kumpulkan dalam satu himpunan dan namanya himpunan kekonvergenan. Himpunan kekonvergenannya ada 3 macam gitu ya. Yang pertama itu titik 0 aja. Yang kedua itu interval dari min R sampai R. Dan yang ketiga itu seluruh bilangan real. Ya, dari min hingga sampai hingga berarti. Dan, gitu. Oke. Dan ada juga yang namanya jari-jari kekonvergenan. Jari-jari kekonvergenan. Untuk yang pertama, jari-jari kekonvergenannya itu 0. Untuk yang kedua itu R. Untuk yang ketiga itu hingga. Ya, kalian bisa lihat jari-jari itu semacam, ya kalau kita punya diameter, kita punya jari-jari gitu. Banyak interval dibagi 2. Yang 0 ini kan 1 titik, jadi jari-jarinya ya 0. Yang ini kan dari min R sampai R. Kalau mau digambarkan dari min R sampai R ini 0. Ya, jari-jarinya itu R gitu ya. Sini ke sini R, dari sini ke sini R. Semacam. Oke. Dan yang ketiga ya hingga gitu. Jari-jari kekonvergen. Dengan analogi yang sama dengan yang di atas. Oke. Ini jenis himpunan kekonvergenannya. Cara nyarinya pakai uji rasio mutlak. Nah, sekarang contohnya. Mana tadi? Sigma N semua 0 sampai hingga X pangkat N 2 pangkat N. Gitu ya. Oke. Ini kalau kita uraikan, ini jadi kalau 0 ya, setengah 1 ya. Ditambah setengah kali X per 2 tambah sepertiga kali X kuadrat per 4 gitu ya. Tambah seperempat kali X 3 per 8 dan seterusnya. Oke. Ya, gitu. Kalau kita mau mencari X yang mana yang membuat dia konvergen, pakai uji rasio mutlak. Dan ya, langsung aja. Ini jadi mutlak X pangkat N plus 1 per N plus 1, 2 pangkat N plus 1 gitu ya. Suku ke N plus 1 dibagi suku ke N. Gitu. Rapihkan sana sini. Nah, karena ini mutlak gitu ya, yang kita nggak tahu pasti itu hanya yang X. Jadi yang X tetap masih dalam mutlak. Yang N plus 1 udah pasti positif. Yang 2 pangkat N plus 1 udah pasti positif gitu ya. N 2 pangkat N, X pangkat N. Oke. Nah, yang mutlak X pangkat N plus 1 dan mutlak X pangkat N kan bisa kita tuliskan jadi seperti ini, pakai sifat mutlaknya. Ini nggak akan saya tulis ke depannya ya, cukup yang sekali ini aja. N dibagi
bagi n per 1 ya biarin aja. 2 pangkat n dibagi 2 pangkat n per 1 ini ada 2 gitu ya. Dan ini akan menjadi mutlak X pangkat 1 ya. Per 2 n per 1. Oke. Nah, terus yang mutlak X per 2 kan nggak ada n-nya ya. Kita bisa keluarkan dari limit. Oke. Dan ini limit n menuju tengah n per 1 itu kan 1. Jadi tinggal mutlak X per 2. Jadi hasil uji rasio mutlaknya hanya tergantung oleh X, mutlak X per 2 gitu. Jadi gimana? Ya, kita tahu uji rasio mutlak. Nah, saya ke atas lagi. Kalau kurang dari 1 dia konvergen, lebih dari 1 dia divergen. Kita maunya kan dia konvergen. Jadi ini kita buat hasilnya itu kurang dari 1 agar deret tersebut konvergen. Haruslah mutlak X per 2 itu kurang dari 1. Gitu ya. Akibatnya ya kalau kita ini bisa naik ke atas kali 2 ya karena 2 positif terus pakai sifat mutlak gitu ya. Jadi untuk X-nya di antara min 2 dan 2 dia pasti konvergen. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak cobain ini ya. 2 ini cari himpunan ke konvergen. Silahkan.
baru sadar kalau besok tuh libur ternyata. Well, mau libur atau enggak, besok libur. Mau jadi libur atau enggak. Sehingga saya di kalender masih merah sih jadinya. Selamat ulang tahun. Kok ulang tahun? Selamat tahun baru bagi yang merayakan tahun baru Cina. Harus ngomong gitu kali ya. Liburnya karena itu. Ya gitulah. Sorry, tadi mulai kuliahnya agak telat karena ya saya telat bangun dan ini kalau agak ribut saya masih beres-beres terus dilakuin sih yang harus diberesin. Oke, banyak ternyata yang agak berantakan soalnya. Nanti pengumuman quiz ada di situ ya, yang KBF di apa, info 42C. Sekarang masih kosong sih. Ya udah ada yang masuk. Nggak tahu ini kelas mana, kelas ini mungkin ya. Oke. Ya, ini sengaja milih 3 contoh ini karena mewakili 3 ini ya, mewakili 3 tipe ini. Yang kedua ini contohnya gitu, tipe yang kedua. Kok jadi itu kalau apa ada masalah pas sinkronisasi suka kayak gini. Ah, lebih gampang ngapus tulis ulang sih tapi ya. Oke, yang pertama. Langsung ya ketemu deret pangkat uji. Kalau disuruh mencari himpunan kekonvergenannya uji rasio mutlak. Gitu. Apa ini? Apa ini? Limit n juta hingga x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial per x pangkat n faktorial. Ya. Rapikan sana sini. Ini jadi mutlak x n plus 1 per x pangkat n dikali n faktorial per n plus 1 dikali n faktorial. Ya. Ujung-ujungnya adalah limit n menuju hingga x per mutlak n plus 1. Ya. Saat n-nya menuju hingga, mau x-nya berapapun, ini kan akan menuju 0. Dan 0 itu selalu kurang dari 1. Jadi untuk x berapapun, nilai limit ini selalu kurang dari 1. Akibatnya, ya untuk x berapapun, dia selalu konvergen. Ya. Jadi, untuk apa deret di atas konvergen untuk x seluruh bilangan real gitu ya. Mau x-nya berapapun, hasil limitnya selalu 0 dan 0 itu selalu kurang dari 1 dan uji rasio mutlak bilang dia tuh konvergen. Ya, ya ada langkah yang dilewati. Berdasarkan uji rasio mutlak
Ini konvergen mutlak gitu ya. Nggak ngelihat X-nya gitu. Jadi ya data tersebut konvergen untuk X-nya anggota Penaril dan ini ya, ini tipe ketiga gitu. Seluruh bilangan gitu. Dari kekonvergenannya kalau ditanya ya atau enggak. Oke. Nah yang ini ya udah bisa ditebak harusnya. Hanya satu titik yang konvergen. Tapi itu dari mana? Oke. Limit n menuju hingga n plus 1 faktorial dibagi n kan jadi n plus 1 ya. Terus x pangkat n plus 1 dibagi x pangkat n jadi mutlak x. Nah, ini tuh ada dua kemungkinan. Kalau x-nya udah 0 duluan, ini kan ingat, oke, mungkin ditulis kayak gini ya. X-nya itu kan di luar limit ya. N menuju hingga n plus 1. Kalau X-nya 0, ini 0 dikali limit nggak tahu di dalamnya berapa, ya jadi 0 gitu. Karena ini udah 0 gitu ya. Oke, ini jadi 0. Kalau X-nya 0. Dan kalau X-nya tidak 0, sesuatu yang tidak 0 dikali limit ini kan tak hingga. Jadi ya tak hingga gitu ya. X-nya tidak 0. Jadi kalau X-nya tidak 0, dia akan divergen. Kalau X-nya 0, dia akan konvergen. Ya. Jadi deret tersebut konvergen untuk X sama 0. Ya. Atau ini bisa ditulis sebagai himpunan di yang ini juga konvergen di bilangan real. Ya. Yang di atas ini sini mungkin. Oh, belum ada kesimpulannya. Gen untuk X-nya di antara min 2 sampai 2 atau ditulisnya di min 2 sampai 2 gitu. Ya. Ada pertanyaan? Ntar kita liburnya kapan aja sih? Nah, perasaan ada yang liburnya Senin. Selasa 1 Februari, Senin 28 Februari. Oke. Harusnya masih bisa dikejar. Oke, nggak masalah. Dan masih ada waktu buat review juga. Sip. Ya, ada pertanyaan? Materinya udah sih. Mulai hari Mas. Itu bukan sih. Ada pertanyaan.
Ada pertanyaan nggak? Hmm, oke, kalau nggak ini ya, saya bakal ngasih PR, PR-nya sekaligus aja 2, yang bab 7 dan bab 8, tapi dikumpulkannya terpisah gitu ya. Nanti akan saya berikan Google Form untuk pengumpulan PR. Biasanya saya mintanya per bab gitu. Ya, makanya ya dipisah. Oke? Oke. Sudah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita ketemu hari Rabu. Hari Rabu tutorial dulu aja ya, bab 8. Ya, gitu. Sampai ketemu hari Rabu. Saya end ya.